Saat masih kecil, aku bisa membayangkan masa depan. Bukan yang benar-benar akan terjadi, tapi aku bisa melihat impianku akan menjadi kenyataan. Semua tujuan yang kuinginkan dapat kuraih. Segala tantangan di depanku dengan sempurna kulewati. Tapi, satu hari saat pulang dari sekolah, penglihatan mata kananku buram. Dengan mata kanan yang semakin memburuk, aku kehilangan penglihatanku secara kiasan dan harafiah. Mata kananku buram, dan itu terasa sakit setiap menyipitkan mata, atau menatap, atau berusaha memfokuskan pandanganku. Kupikir, itu hanya masalah kecil, jadi aku tidak memberitahu orang tuaku untuk sementara. Kupakai obat tetes mata untuk membantu menjernihkannya, tapi penglihatanku semakin buruk. Aku tahu harus memberitahu seseorang, tapi aku tidak ingin menerima kenyataan bahwa aku tidak bisa melihat. Semua impian yang kulihat untuk masa depanku semakin buram layaknya penglihatanku. Bagaimana jika ini permanen? Pikirku. Dan tiba-tiba, semua menjadi hitam. Saat akhirnya ku beritahu mama, ia mulai menanyaiku pertanyaan lebih cepat dari yang bisa ku jawab. Kenapa bisa seperti ini? Dan, bagaimana bisa? Dan tentu saja, kenapa kamu tidak bilang dari awal? Jujur saja, aku mulai berpikir, inilah aku. Dari kecil aku mengalami pertumbuhan lebih cepat dan lain dibandingkan kebanyakan anak-anak, dan kupikir hal ini salah satunya. Kami pergi ke beberapa dokter, dan tidak ada satupun yang dapat memberitahuku dengan jelas apa yang salah dengan mataku. Para dokter mengecek, melihat, dan mengetesnya. Mereka bilang hasil tes negatif untuk infeksi. Kamu memiliki astigmatisme, penyakit mata kabur, kata salah satu dokter, dan ia menyarankan seorang dokter mata. Kurasa ini sklerosis ganda, kata dokter itu, dan ia merekomendasikan seorang ahli saraf. Seorang dokter bahkan berpikir aku berpura-pura. Aku duduk di ruangannya, hampir tidak bisa melihat, dan yang ia katakan adalah, tidak ada masalah pada matamu dari yang kami lihat. Dokter yang berbeda memberikan hasil yang sama. Mereka semua memulangkanku ke rumah dengan kebingungan dan sakit hati lebih dari saat aku datang. Jadi, kulanjutkan hidupku. Aku kembali bekerja keras dan memasang target, dan hidup dengan mandiri seperti yang selalu kujalani. Aku tidak akan membiarkan penglihatanku mempengaruhi pandangan pada tujuan masa depanku. Aku bekerja, berolahraga, berkumpul dengan teman-teman. Semuanya kulakukan. Satu hari saat aku berusia 22 tahun, aku sedang bekerja di kantorku dan menyadari penglihatan mata kiriku terasa aneh. Agak lebih buram dari biasanya. Perasaan ini terlalu mirip, jadi aku segera ke dokter untuk mencoba menghindari apa yang akan terjadi. Dalam seminggu, aku kehilangan penglihatan mata kananku seutuhnya. Para dokter melakukan beberapa tes berbeda kepadaku. Seorang ahli saraf memeriksa pergerakan otot dan fungsi otakku. Aku melakukan MRI dan tes lainnya. Para dokter mendiagnosaku dengan optika neuromielitis atau NMO. Pada dasarnya, sistem imunku mengeluarkan antibodi yang melawan saraf optikku sendiri yang menghubungkan jaringan mata ke otakku, yang menjelaskan mengapa para dokter awalnya tidak mengetahuinya dan mengapa salah satu dokter merasa tidak ada yang salah dengan mataku. Kukira setelah mendapatkan diagnosa, penglihatanku akan pulih, tapi NMO tidak bisa disembuhkan. Itu pun semakin bertambah buruk. Tidak hanya penglihatanku yang memburuk sampai aku kesulitan pergi dari kamar ke kamar mandi tanpa bantuan, aku tahu ada hal lain yang terjadi pada tubuhku. Aku merasa lemas, walaupun dulu aku rajin berolahraga. Lengan atau kakiku kram dan sangat sakit. Kemudian, terkadang kebalikannya, dan bagian tubuhku yang lain serasa kebas. Karena NMO merusak sistem sarafku, itu menyebabkan masalah dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh yang lain. Jika diingat-ingat, aku bisa melihat diriku terbaring di tempat tidur, menangis, dan berulang kali berkata, "Aku tidak ingin menjadi buta, aku tidak akan buta, aku tidak akan buta." Aku begitu hancur, putus asa, dan kalah.
Dalam bulan di mana aku didiagnosa NMO, ku ketahui aku hamil. Itu adalah kabar buruk terbaik dan kabar baik terburuk. Aku begitu bersemangat memiliki bayi, tapi aku juga begitu khawatir bagaimana aku bisa merawat bayiku jika aku kehilangan penglihatan. Aku ingin bersembunyi dari permasalahan ini. Aku ingin menyerah, tapi mengetahui bahwa aku memiliki kehidupan lain yang bergantung padaku, aku tahu tidak boleh menyerah. Ku coba yang terbaik untuk melalui kehamilanku sebisa mungkin. Januari berikutnya, aku melahirkan berkat terbesar dalam hidupku. Tapi, sukacita itu tidak bertahan lama. Setelah melahirkan, aku merasa sangat lemah hingga aku tidak bisa bergerak. Itu semakin buruk saat aku bangun dalam keadaan kebas mulai dari kepala sampai kaki. Sangat sakit untuk mengangkat lengan kananku, dan yang bisa kulakukan hanyalah berbaring, menunggu rasa kebas itu hilang dari lenganku. Awalnya, kupikir itu adalah masalah setelah melahirkan, jadi kurasa itu hal yang wajar. Aku masih terhanyut akan kehadiran bayiku. Hingga satu hari, aku kesulitan menggapai bayiku untuk memberinya makan. Aku pergi ke unit gawat darurat rumah sakit yang berbeda dan dipulangkan dengan perda nyeri dan tanpa jawaban. Tubuhku sakit dan aku tahu itu tidak normal. Gejalanya hilang timbul. Aku kembali ke dokter yang mendiagnosaku, dan mereka menjelaskan bahwa semua itu adalah permasalahan yang disebabkan oleh NMO. Aku harus mendapatkan steroid dosis tinggi, pemeriksaan, dan perawatan plasma. Setelah perawatan minggu ini, aku pulang dan berada di rumah selama 4 hari. Setelah 4 hari itu, tubuhku mulai tidak berfungsi lebih lagi, dan sistem imunku mulai melawan apapun itu. Kuhabiskan 10 bulan berikutnya keluar masuk rumah sakit. Aku menjalani perawatan plasma, transfusi, dan dosis steroid yang semakin tinggi. Selama masa perawatan oral, tubuhku kedapatan memiliki sklerosis ganda. Sklerosis ganda ini mengenai semua yang tidak terkena NMO. Dan sekali lagi aku membuat dokter kebingungan. Mereka tidak dapat memberitahuku apapun. Dan bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa terjadi? Tidak ada. Kami akan mencoba berbagai macam perawatan, kata dokter itu. Kami akan terus berusaha sampai menemukan mana yang berhasil. Di ulang tahun pertama anakku, aku berjanji padanya bahwa aku akan melakukan apa saja untuk mengontrol kembali kesehatanku, dan aku akan menemukan jalan untuk hidup dengan penyakit ini dan tetap menjadi panutan dalam hidupnya. Sejak hari itu, aku mulai merubah pola hidupku. Aku mulai makan makanan sehat, melanjutkan olahraga, menghindari obat-obatan yang mengikatku, dan mengurangi dosis steroid harianku dan imunosupresan. Perubahan itu memberi perbedaan. Aku menjalani perawatan bertubi-tubi dan berkelanjutan. Kulihat akhir hidupku lebih dari sekali. Aku menjalani kemoterapi setiap 3 bulan, dan aku seorang ibu rumah tangga aktif. Aku berolahraga setiap hari dan terlibat langsung dalam hidup anakku. Ini mungkin bukan kehidupan yang kulihat dalam bayanganku, tapi aku bahagia. Aku masih memiliki pandangan ke depan untuk hidupku, dan aku melihat masa depan yang cerah di hadapanku.